Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 8, sub 1, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, mata pelajaran yang dibahas adalah SPDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Setiap daerah di Indonesia memiliki lagu daerah yang menjadi ciri khasnya. Hari itu Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Lagu Yamko Rambe Yamko memiliki birama 4/4 dengan tempo agak cepat. Berikut adalah lagu tersebut dan artinya. Hey Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Hey Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Temi no kibe kubano ko bombe ko yuma no bungo awe ade. Kibe kubano ko bombe ko yuma no bungo awe ade. Honke 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 riro honke jombe jombe riro. Honke 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 riro honke jombe jombe riro. Bagaimana? Apakah kalian bisa menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik seperti Edo? Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tempo lagu ada banyak, tapi secara umum, tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menuturkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendahnya nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut dengan tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Coba perhatikan, semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada akan semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Sekarang coba amati kembali teks lagu Yamko Rambe Yamko. Identifikasi tinggi rendah nada dari lagu tersebut. Mari kita identifikasi bersama-sama. Lagu Yamko Rambe Yamko
bernada dasar Do sama dengan C. Kemudian memiliki birama 4/4 dengan tempo moderato. Bisa sedang, bisa agak cepat. Pada lagu Yamko Rambe Yamko menggunakan nada tinggi dan nada sedang. Nada rendah tidak digunakan dalam notasi lagu tersebut. Berikutnya, jelaskan tinggi rendah nada pada lagu Yamko Rambe Yamko. Nah, jadi semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Dan ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Lalu, apa makna yang terkandung dari lagu Yamko Rambe Yamko? Jadi lagu Yamko Rambe Yamko ini adalah lagu yang bertemakan tentang peperangan. Walaupun lagunya terkesan riang, sebenarnya makna dari lagu ini cukup menyedihkan. Lagu ini menceritakan tentang sebuah pertikaian yang terjadi di sebuah negeri. Di dalam lagu ini, pelantun lagu ingin menjadi seorang pahlawan yang berkorban untuk membela bangsanya. Sungguh dalam ya makna lagu ini. Selain lagu daerah, di Papua juga ada cerita daerahnya atau cerita rakyat. Salah satunya adalah cerita yang berjudul Kasuari dan Dara Makota. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan kamu terlebih dahulu baca cerita tersebut dan pahami isinya. Selamat membaca. Pada pembelajaran 1, telah dijelaskan bahwa cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita tentang Kasuari dan Dara Makota pun merupakan salah satu cerita fiksi. Ada berbagai jenis cerita fiksi, di antaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Nah, Bapak akan jelaskan jenis-jenis cerita fiksi tersebut. Yang pertama ada cerita jenaka. Cerita jenaka yaitu cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Contohnya cerita Si Kabayan, Pak Belalang, dan lainnya. Berikutnya ada mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Biasanya menceritakan dewa-dewa, peri, dan Tuhan. Contoh ceritanya, Putri Tunjung Bueh dan Putri dari Bambu. Kemudian ada fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya, cerita Si Kancil dengan buaya. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Nah, contohnya misalnya, legenda terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, atau legenda Malin Kundang. Lalu ada saga. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah. Biasanya menceritakan tentang kepahlawanan. Contohnya, cerita Calon Arang atau Lutung Kasarung. Lalu cerpen. Cerpen merupakan kependekan dari cerita pendek. Cerpen ini biasanya berisi cerita yang memfokuskan satu tokoh pada satu kejadian atau keadaan. Cerpen ini biasanya tersusun minimal 20.000 kata. Contoh-contoh cerpen bisa kamu temukan di majalah atau surat kabar. Lalu novel. Novel adalah karangan atau cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Biasanya novel lebih rinci menceritakan watak setiap pemerannya. Contoh novel yang terkenal, Laskar Pelangi, atau novel luar negeri Harry Potter. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi, sekarang identifikasikan jenis cerita fiksi berikut. Tentukan cerita tersebut termasuk ke jenis cerita fiksi apa.
beserta juga alasanmu menjawab seperti itu. Yang pertama, Kasuari dan Dara Mahkota. Bapak beri petunjuk. Cerita ini diperankan oleh hewan atau binatang. Nah, berarti yang cocok adalah jenis cerita fiksi yang mana? Kemudian yang kedua, asal mula Telaga Warna. Nah, cerita ini merupakan asal-usul dari Telaga Warna. Nah, kira-kira jenis cerita fiksi apa yang tepat untuk menentukan cerita tersebut? Silakan kalian kerjakan. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lenggang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh memengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Gaya membuat benda yang semula diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, mengubah arah gerak benda, atau mengubah bentuk benda. Sekarang, mari lakukan percobaan di bawah berikut. Percobaan mendorong meja sendiri dan bersama teman. Nah, tujuan dari percobaan ini mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Alat yang dibutuhkan yaitu meja. Perhatikan langkah kegiatan. Letakkan meja di tempat cukup luas. Doronglah meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Kemudian, doronglah meja bersama temanmu. Gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian. Perhatikanlah gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Nah, tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendirian dan berdua? Nah, tentu saat mendorong meja sendiri, beban yang kita dapat lebih berat. Kemudian ketika kita melakukannya berdua, beban menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah untuk mendorong meja. Nomor 2, bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? Jika didorong sendirian, gaya dorongnya lebih besar. Tapi jika dilakukan berdua, gaya dorong yang dibutuhkan lebih kecil. Apa kesimpulanmu dari percobaan ini? Nah, dapat disimpulkan saat didorong sendiri meja akan terasa lebih berat dan gaya yang dibutuhkan lebih besar. Sedangkan jika didorong berdua, meja akan terasa lebih ringan dan gaya yang diberikan lebih kecil. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.